Missing someone. Oke guys, selamat datang kembali di channel gue. Nama gue Villa. Dan di video kali ini agak berbeda. Soalnya biasanya kan jarang banget tuh kalau gue ngebahas sesuatu yang lagi trending atau yang lagi hype gitu. Nah, di video ini kayaknya pertama kali deh kita akan ngebahas satu hal yang lagi in akhir-akhir ini, yaitu Telegram bot. Gue tuh tahu Telegram bot itu awalnya dari Twitter. Ada akun-akun besar gitu, kayak tempat orang biasanya nitip pengaduan atau nitip curhatan gitu. Nah, mereka tuh share kalau di Telegram ini ada anonymous bot, tapi masalahnya adalah isinya tuh kebanyakan cewek-cewek yang nyari cowok gitu. Langsung aja gue kasih lihat ya contoh-contohnya. Jadi kalian tuh ngerti maksud gue apa. Oke, gue geseran biar layarnya bisa muncul di sini. Misalnya nih kan, ada yang share gitu di @subtanyarl. Apaan sih ini kok pada jahat banget gitu. Kita lihat ya. Jadi ini tuh app botnya gitu di Telegram. Kan si strangernya nih ngomong nih hi, terus si sendernya bilang I'm F, maksudnya female gitu kan. Langsung di stop dialognya gitu. Kenapa? Kenapa emang kalau cewek kenapa? Kalau mau nyari pacar kan di Tinder aja gitu ya. Gue tuh tau gini-ginian lumayan ya dari zaman Omegle kayaknya pertama kali pas gue SMP. Itu udah 15 tahun yang lalu ya. Terus Kik sempet in waktu gue SMA. Itu kayak sama random juga, cuman banyak kan bule-bule gitu. Terus suka Omegle sama Kik kan sama-sama suka ngirim foto-foto yang aneh-aneh gitu kan. Nah, nggak tahu nih kalau Telegram bot gimana. Kita baca reply-nya ya. Males lah apa-apa cari jodoh, hidupnya nggak pengen berwarna apa gimana sih, dunia masih belum terlalu banyak yang kejajal kerjaan cari jodoh mulu, bener. Ini dari Gama 888. Oh, ini ada lagi yang kirim ya, barusan banget katanya gitu. Find a partner, dapat nih, found kan. Hi, so show me. F, female maksudnya. Oh, tahu sih, anjir ngomong kasar. Tit. Langsung di stop sama dia. Nih ada juga nih ya, dia ngomong kayak gini. Kan partner found, langsung tanya, cowok bukan, pakai caps lock tuh. Bukan, waria say. Langsung di stop. Goblok, maunya jantan aja. Kenapa sih gitu? Kayak lama-lama populasi dunia beneran ya banyakan cewek nih kalau kayak gini. Gue ketemu sama orang pecinta selangkangan menggelikan, dari awal pengen dark jokes. Gue bilang sukanya discuss. Ini emang resiko ya kalau ketemu sama anon itu tuh, aduh. Kebanyakan emang yang aneh-aneh gitu. Kayak mereka tuh gak tersalurkan apa gimana gitu. Ada juga yang kayak gini nih. Hai, kalau cari cowok skip aja. Gak nyari cowok, kan bukan ajang cari jodoh. Tumben alhamdulillah ada yang waras. Terus ada juga sini gue nge-like yang satu lagi. Guys, ternyata gue nemuin orang yang kalian gibahin. Dia minta bukti SS-an pas lagi gibahin, tapi gue gak nyimpan soalnya cuma lewat di timeline. Yang nyimpan boleh drop di reply ya. Oke. Ini anonymous chatnya ya. Gak bakal ada cowok di sini, gak bakal. Itu kayak lawan bicara dia ngomong gitu. Terus sendernya ngomong, hah? Lu cewek? Pasti. Kalau gue cowok kenapa? Kalau gue cewek kenapa? Gue cari cowok. Buat kalau lo cowok dipersilakan untuk VN atau pop. Oh, jadi lo yang lagi dibicarain di Twitter. Di Twitter maksud lo? Yoi. Kenapa gitu? Sama cewek-cewek Indonesia nih kenapa gitu? Kita lihat reply-nya ya. Ini apa nih ya? Ini ada suaranya nih. Takut-takutnya yang aneh-aneh. Kita gedein dikit deh. Mau pacaran nggak? Mau dong. Anjing lu. Sama-sama cowok. Mau pacaran nggak? Sekalian dapet sama-sama cowok. Gue main ini malah ngerjain soal MTK. Kak, iya boleh minta tolong ngerti MTK kelas 9 kak, yang bagian perpangkatan. Ya ampun, gue inget banget, baru semalam gue bantuin adik gue ngerjain soal MTK kayak gini juga nih. Astaga. Ada loh aplikasi kayak Ruang Guru gitu. Apa, Brandly. Pakai telebot buat cari guru. Oke. Lihat ya lagi. Ini ada. Ya ampun. Skip. Gak biasa kayak gitu tuh foto orang gitu loh, jadi kasihan orangnya kalau emang bukan foto dia, jangan dipakai-pakai lah. Coba ya kita cari telebot ya. Apa keluarnya? Di latest deh. Oh, awalnya dari nih. Dia dari Philonly 5 tuh ngomong awalnya dari TikTok gitu. Jadi ada yang main botella ketemu orang yang suaranya benar-benar mirip Dilan banget di TikTok lagi rame. Oh gitu, pantesan pada nyari cowok. Gue juga baru tahu, literally right now.
Ada juga yang bilang kesel banget main anonymous chatbot di tele isinya orang sange. Ya itu resiko ya, kayak di mana-mana deh. Yang paling gak ngerti nih ya, biasanya kalau didiemin lama-lama ada thread gitu di Twitter kayak nemu jodoh lewat bot tele gitu. Ada aja, soalnya ada kan buktinya orang nemu jodoh di Omegle, nemu jodoh di Kik. Itu yang paling wow, dunia ini memang amazing. Cewek-cewek yang mainin bot tele pada nyari cowok. Pas tahu ternyata gue cewek langsung di skip. Aku pakai bot tele pengen nyari teman tapi banyak yang bilang aku cewek, kalau nggak suka skip aja. Jadi ya gitu ya guys, maksudnya kita sama-sama udah lihat di sini kalau ternyata bener rumor yang beredar kalau banyak cewek-cewek yang emang nyarinya cowok aja, atau mungkin nyarinya Dilan particularly. Oke. Nah, gue mau cerita dikit nih. Jadi, gue tuh sebenarnya download Botelnya tuh dari kemarin. Tepatnya semalam sih, jam subuh-subuh tuh, kayak antara jam 3 pagi gitu, pas lagi gak bisa tidur, gue cobain aja kan. Nah, gue baru ngobrol sama satu orang, dan untungnya normal, jadi gue mau share ke kalian chatnya ya. Kita buka Telegram, langsung aja ke Anonymous Chat. Jadi awal-awal tuh kita dapat chat kayak gini. What can this bot do? Anonymous one-on-one conversation type search to start a dialogue with random stranger. Oke, kan gue search ya semalam nih. Jam 2:29 deh tepatnya. Tuh di situ ada partner found, ya kan. Kita bisa slash next kalau mau cari partner baru, atau kita slash stop kalau misalnya udah nggak mau ngomong lagi, udah mau hentiin pembicaraan. Nah, ini jam 3 pagi, gue mau disclaimer dulu. Gue ngomong pakai bahasa Inggris. Gue juga nggak tahu sih kenapa, tapi kayaknya gara-gara jenis bot begitu chat baru gitu kan. Gue kayaknya sengaja pakai bahasa Inggris tuh gara-gara gak mau ketemu yang aneh-aneh aja gitu. Maksudnya biasanya kan yang engas atau abang-abang yang suka kirim-kirim foto gak jelas gitu kan, mereka kalau diajak chat bahasa Inggris biasanya gak mau kan, maksudnya langsung skip gitu. Gue juga gak jago bahasa Inggris gitu loh, jadi maaf juga kalau misalnya banyak kayak misspell atau grammatically bla-bla lah. Mungkin banyak grammar Nazi ya di YouTube. Jadi udah, ini kan fun aja, dan ini udah setengah mau tidur. Oke. Jadi awalnya gini, gue ngechat kan, gue langsung ngomong kayak gini, is this a new kind of kick? Soalnya emang setahu gue tuh yang paling terakhir gue main ginian kick gitu. Gue nggak tahu ya ada apa lagi yang lain. Mungkin Bigo, tapi Bigo video nggak sih? Nggak tahu. Jadi gue nggak main yang lain-lain. Bener-bener terakhir kick pas SMA. Terus si stranger itu ngomong yes, ahaha, pakai huruf besar semua tuh. Nah, ini gue mikir nih, kalau orang ngomong hahaha-nya tuh di caps lock tuh biasa cewek gitu. Ketawa di caps lock gitu. Terus hahaha, ahaha, cewek. Iya gak? Generalisasi, oke. Terus gue ngomong kan, haha, I bet you're a girl, am I right? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, yes. S-nya banyak. Jarang juga tuh cowok biasanya ngomongnya, ya yes, gitu. Ya, ini cewek kan. Terus gue jawab gini, hahaha girls, hahaha girls usually be typing hahaha with caps lock, gue bilang gitu. Terus dia nanya kan, and you're man? Terus gue bilang, unfortunately no, but I'm straight if you wondering. Kenapa gue ngomong gitu? Soalnya kayak takut-takutnya kan dia jenis cewek yang gue baca di Twitter gitu loh, yang emang nyarinya cowok. Jadinya ya mendingan gue ngomong gue cewek, tapi kenapa gue tetap mau ngobrol sama lu tuh? Kalau di Indonesia kan kadang ya, kalau sesama gender niatnya tuh mau ramah, soalnya cowok sama cowok gandengan tangan tuh kan masih kayak gak lumrah banget gitu ya. Kayak cewek ngajak chatting cewek, kayak zaman sekarang kalau deket gitu suka takut gitu. Maksudnya itu pengalaman pribadi sih. Jadi ya gue ngasih tahu aja dari awal, bukan maksud menyudutkan pihak apapun gitu loh. Terus dia ngomong, oke, haha, you can skip me if you want to search for men. Nah dari sini gue udah tahu teman bicara gue, stranger gue ini normal, gak aneh-aneh. Buktinya dia kayak ya udah kalau emang mau cari cowok next aja, dan it means dia oke ngobrol sama cewek, it's good ya. Terus gue bilang, nah this is my first match on Telebot. I was just curious when people on Twitter said something like girls are thirsty to find boys. Gue ngomong gitu. Maksudnya siapa tahu dia tahu juga kan soal rumor itu. Terus dia bilang, me too, tapi ini bukan first match gue, and unfortunately udah ada 5 cowok yang bilang horny and it's so fucking disgusting, kata dia gitu. Oke, berarti dia juga ada pengalaman nih. Udah 5 orang sebelum ketemu gue, dan isinya kayak gitu kan. Ternyata cowok dapet cowok, tapi cowoknya tuh yang ya ampun gitu. Ini juga stereotip cowok sih. Maksudnya nggak semua cowok juga kayak gitu, enggak lah. Terus gue ngomong, oh, I'm sorry to hear that. I think they can also send you inappropriate pics. Ya kayaknya di sini kan ada fitur untuk send foto kan. Biasanya kalau yang nggak jelas gitu suka kirim-kirim foto pribadi mereka gitu. Jijik. Terus dia jawab, yes, they didn't say anything such as hello or hi. They just sent me their inappropriate pic and say something like, sang ini. Ih, ngapain sih? Kayak apa ya? Kayaknya masalah VPN diakses dengan mudah tuh udah jadi pengetahuan umum gitu. Dan banyak cara lain gitu, ngapain ngarepin stranger. Oke, gue jawab lagi.
Oh ini lanjutan, sebenarnya gue lagi ngetik yang ini, cuman gara-gara dia udah keburu balas duluan. 1 menit dia ngetik cepet. There will be an alert before you open, but sometimes we're just feeling curious and insist to open. Gue bilang gitu. Haha, then you chose to skip. Ini gue tahu dari Twitter juga sih, katanya kalau ada orang mau kirim foto ke kita tuh ada alertnya gitu, tapi belum pengalaman, jadi gue nggak tahu. Abis ini nanti kita coba. Terus dia ngomong, I chose to say tobat anjing, something like that, and then I stop the dialogue. Jadi ini benar-benar membuktikan lawan bicara gue adalah orang benar. Thank God. Terus gue bilang, hahaha, I think I'm lucky enough to find someone normal on this chatting bot. Oke, terus dia bilang, haha, me too. Oh ya, and I'm sorry kalau gue gak terlalu fasih Inggris. Gue takut salah, jadi gak berani full talk in English, kata dia gitu. Ya gue juga nggak jago sebenarnya, nggak tahu, so iya aja suka gitu kadang-kadang. Dan gue abis itu balas kalau gue baru aja balik gara-gara pandemi ini, sorry kalau misalnya bikin lo gak nyaman gitu. Terus dia bilang, that's okay, you still in school or what college. Dia nanya soal apa status gue sekarang gitu. Ya gue sih jujur aja, I'm currently working at a tech startup company, still in my 20s and choose to live freely, how about you, gue bilang gitu. Terus dia bilang, oh my god, that's cool. I'm still waiting for SBMPTN announcement. I just graduated from high school this year. Oh, iya, banyak sih yang lagi nungguin hasil SBMPTN 3 hari lagi keluar. Ya, minggu ini, hari Jumat gak sih, tanggal 14? Semangat ya. Terus gue bilang, cool, good luck with that. Just remind yourself that you already did your best. Let God do the rest. If you want to know, I failed SBMPTN test several years ago. My life was kind of ruined for a moment, but then I realized that I'll be okay. Gue bilang gitu. Gimana ya, gue tahu rasanya hari-hari menjelang SBMPTN gitu, kayak ketar-ketir gue keterima atau enggak. Jadi ya udah, gue sharing aja pengalaman gue, dan in fact gue emang ditolak gitu dari SBMPTN, dan sempet hidup gue tuh hancur. Gue nangis loh gitu, kayak gue ngerasa gue kok bego banget gitu, kok gue gak sesuai harapan orang tua gue, kok gue kayak gini gitu. Dan kebetulan gue udah laluin itu semua, dan sekarang ada orang yang lagi struggling masalah itu, ya gue coba bantu gitu. Gue coba apa ya, kasih encouragement mungkin, nggak tahu sih, maksudnya kasih positive vibes aja. Terus dia ngomong, thank you so much, but you're currently working right now, right? I bet you're living your best life right now, kata dia gitu. Enggak lah. Terus gue bilang, I can say that this is the best part of my life, cause as a human we all never feel enough. Bener gak sih? But yeah, I should be thankful for having at least a job and stable income in this unstable condition. So what do you want to be, any goals or purposes? Gue nanya soal tujuan dia sih. Biasanya kan anak-anak umur segini udah mulai mikirin mau jurusan apa, mau kerja jadi apa. Jangan kayak gue yang gak tahu mau jadi apa. Terus dia bilang, that's cool, I wanna be like you one day. Jangan. Jangan jadi gue, do better than me. Terus dia bilang lagi, gue kurang tahu sih masalah ini, tapi aku mau jadi jurnalis. Cuman orang tua aku tuh suruh aku ngambil hukum daripada ambil ilmu komunikasi gitu. Ini struggle banyak orang banget sih memang. Di awal gue kuliah, gue punya banyak temen justru malah anak-anak ilkom, dan mereka suka cerita, terutama yang jurnal gitu ngambilnya, mereka suka cerita kalau orang tua mereka tuh sebenarnya nggak setuju mereka ngambil jurusan jurnal gitu. Terus gue ngomong, a lot of my friends from communication. Oh, gue cerita ini, also experience the same like you do. Gue bilang tuh kalau misalnya emang kadang-kadang orang tuanya suka ngelihat jurusan kayak ilkom gitu, terutama jurnal tuh ngasilin duit yang lebih sedikit daripada major lain. Ini bukan apa kata gue ya, maksudnya ini beneran pandangan orang tua teman-teman gue gitu. Terus gue ngomong, but just remember in any field if you're good at it, money or good position will come to you. Gue selalu percaya itu. Lo mau ngambil jurusan apa kek, atau lo mau dalamin bidang apapun yang menurut lo malah gak ada apa ya, yang menurut lo tuh mungkin kecil gitu loh, maksudnya place-nya apa, kan kayak ada tuh jurusan teknik nuklir atau misalnya astronomi. Kayak dulu tuh gue pengen banget jadi arkeologi, atau gue pengen banget ngambil filsafat dulu tuh. Pastilah keluarga tuh ngomong, lu mau kerja jadi apa, coba ngambil itu gitu. Apa prospek karir lo, gaji lo gimana, ntar lu ngidupin keluarga lo gimana gitu. Tapi menurut gue apapun major yang emang lu mau dalemin, kalau emang lu passion di situ dan lu emang bagus di bidang itu gitu, pasti ada aja orang yang butuh lo gitu, ya gak sih? Nah makanya gue bilang nih, if you're sure about your choice, just ask back to your parents. Will I be someone big or great in law major if I don't feel like it and doing it by compulsion? I hope it helps. Jadi gue kan gak tahu ya, maksudnya dia tuh lagi dalam fase apa ya, lagi dalam fase kontra apa enggak gitu sama orang tuanya, kalau dia pengen ngambil kom tapi orang tuanya mau diambil hukum gitu. Jadi ya gue bilang, cobalah kamu tanya aja sama orang tua kamu. Menurut mama, menurut papa, kalau misalnya aku ngambil hukum tapi aku nggak passion di situ, emang aku bisa ya jadi orang sukses? Tanya balik aja gitu loh. Soalnya kan emang tiap anak punya bakat dan minat beda-beda gitu kan. Terus dia cerita, I'm the oldest child in my family and I'm going to be the first child to enter the college life.
Oke, ini sama sih kayak gue juga anak pertama. Dan karena itu mungkin ortu gue punya harapan besar dan gue gak mau ngecewain. Jadi, kalau mereka mau gue ngambil hukum daripada ilkom, ya udah gue ambil, nurut banget ya. Tapi dia bilang gini, but I guess I'm going to lose this part cause this is not what I wanted in the first place. Gitu. Tapi dia memilih ngalah sih, keren ya. Oh ya, thanks for the advice, I really appreciate it. Oke. Terus gue balas lagi. I see that's awesome if in the end you let your major to be driven by your parents' hope. I believe life will always help people who are devoted to their parents. Ini juga salah satu petua hidup gitu loh. Kadang pasti ada aja hal-hal yang bentrok gitu nggak sih antara kita sama orang tua kita. Tapi mungkin kalau misalnya kita nurut, Tuhan tuh selalu buka jalan gitu loh buat kita. Anjir. Jadi channel motivasi / keagamaan nih gue. lanjut. Terus nah di sini nih gue tiba-tiba kayak pikiran gue pengen cerita sama dia gitu pengalaman gue, entah dia mau denger atau dia mau stop ya it's okay gitu. Gue pengen sharing aja, siapa tau berguna kan. Gue cerita soal pengalaman gue waktu gue masuk S1 waktu itu. Ini gue bacain ya. I was an art student, bachelor degree. It was an unplanned major since I knew nothing about art and was good at math and economics in high school. Ya jadi gue tuh dulu pas SMA itu justru tahu kampus gue yang sekarang gara-gara waktu itu gue ikut lomba akuntansi di kampus gue yang sekarang gitu. Jadi gue dulu suka dikirim-kirim untuk lomba akuntansi di beberapa uni gitu. Berarti kan gue bagusnya apa? Akuntansi kan, ekonomi, matematika tuh nilai gue tuh di rapot tuh mendekati sempurna gitu. Emang bisanya eksak, bisanya ngitung logika gitu. Kayaknya nggak pernah berpikir akan terjun ke jurusan yang berbanding terbalik dong tentunya sama itu gitu. Terus gue bilang nih, after I got rejected by SBMPTN, it turns out I got a fully funded scholarship in another uni, not PTN of course. And I had a chance to choose one major, literally any major at that campus. Ya jadi gara-gara gue dapat beasiswa tuh benar-benar 100% di uang pendaftaran, dan gue tuh bebas mau pilih jurusan apa aja di kampus itu gitu. Yang mana gue juga nggak tahu maksudnya di kampus itu jurusannya apa aja. Pas itu kan yang ada di otak gue pasti negeri gitu, SBMPTN gitu. Pasti gue berhasil. Apa alasannya gue gak berhasil? Kayaknya tuh gue tuh yakin gitu. Enggak, gue gak bodoh, gue bisa. Makanya pas gue ditolak tuh kayak itu ya, ibarat orang dirobek-robek, dibakar, diinjek gitu. Kayak what? Ini apa sih? Apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan membuat gue gagal gitu? Tapi ternyata ada jalan lain, yaitu gue akan terima beasiswa 100% di kampus gue ini. Oke, terus gue bilang, awalnya nih ya, I chose communication because that sounded familiar to me. But then, my jiwa gak mau rugi, ask them, what's the most expensive major in this uni? Ya, jadi kan gue daftarnya ilkom, karena gue gak tahu apa-apa, gue gak tahu jurusan yang lain tuh ngapain gitu. Bahkan gue gak tahu manajemen tuh ngapain, bener-bener no clue. Yang gue tahu ilkom itu ya jadi jurnalis, kakek gue jurnalis, wartawan, nanti nongol mungkin di TV jadi news anchor gitu kan, sesederhana itu gitu. Gue bahkan nggak tahu kalau di kampus gue tuh ilkomnya ada PR, ada jurnal. Waktu itu gue nggak tahu, gue cuma tahu ilkom doang, udah. Nah tapi kan gue nggak merugi ya, jiwa-jiwanya cipek gitu. Gue nanya sama orang pendaftaran gitu loh, yang paling mahal di sini jurusannya apa ya? Dalam hati gue, mumpung gratis gitu kan. Terus dia bilang, obviously they said art atau di cafe, ya kan. Itu ya emang lumayan mahal, kalian tau lah. Terus gue bilang, cause I can't even draw at that moment, but still go for it just because I had nothing to lose. Iyalah kayak, ya udah apapun yang gue pilih gratis ini gitu, gak rugi kan. Gue ngomong lagi nih, I was struggling in foundation year, cried a lot, wanted to change the major back into communication. Itu happen berkali-kali gitu loh. Semester 1 tuh kayaknya gue udah bolak-balik ke student service gitu, kayak aku mau pindah jurusan, aku nggak kuat di DKV, aku nggak tahu DKV tuh ternyata semester 1-nya matung lah, ngelukis lah, yang kayak dikala teman-teman gue yang sekelas tuh DKV pada bilang, lu tuh gak sih gue bisa masuk DKV tuh berantem dulu sama orang tua gue, soalnya mereka nggak setuju, katanya emang seni ngasilin duit apa. Minum kalau gue, orang tua gue mah serah lu mau apa yang lu pikir bagus buat lu lah gitu. Nah, terus gue bilang kan, but they said my scholarship will be stopped if I change major. Iya, itu sedih banget. Jadi katanya, kan gue udah berjalan foundation year kan, harus 1 tahun. Kalau misalnya gue ganti jurusan 1 tahun itu, ya gue harus bayar lagi gitu loh. Nggak mau lah, sayang banget, sayang waktu, sayang uang, ya nggak? Terus gue bilang kan, so I stick with what I determined in the beginning. I started it, so I must finish it. And finally I made it. Yeah. Nah, pesan gue tuh dari gue cerita panjang lebar ini adalah, I told you this story just to let you know that whatever your major will be, it won't determine who you are or what you become. You can be a great person regardless what major or uni you are entering.
Itu benar sih menurut gue, setelah udah ngelewatin fase-fase kuliah, SBMPTN kayak gitu, pada akhirnya udah dapat gelar S1, orang yang udah S1 aja yang kuliah susah kan cari kerja, dan bisa kerjanya tuh beda gitu sama jurusan lu gitu. Jadi ya ternyata it's not a big deal gitu loh. Tapi pas gue seumur dia, gue stres juga sama. Terus dia bilang, oh God, I wish I were you. Sekali lagi jangan jadi gue. I don't know what to reply cause I'm just amazed. Oh syukurlah, this means so much to me. Ya syukurlah kalau emang benar-benar dia baca, dan gue tuh udah siap gitu kalau emang di stop atau dia nggak mau baca cerita gue, karena gue pikir what to expect sih dari anonymous chat gini gitu kan. Jadi ya untungnya dia beneran baca dan emang beneran berguna cerita gue sama dia gitu. You're welcome, sorry for long messages, I just realized after I entered it. Gue bilang gitu. Bener sih, kayak gue ngetik duduk lah panjang gitu, kasihan anak orang. Terus dia cerita juga sama gue. This past 2 months, I was struggling over Mandiri PTN and the fact that my own mom said something like, kamu gak bakal bisa lulus, mama gak percaya kamu bisa lulus, made me even more burdened. So yeah, after reading this, I got a little emotional. Sedih, mamanya kok tega. Oh yeah, that's okay, you're very inspiring. Okay. Terus gue ngomong, that sounds bad hearing your mom choose to not believe in you when a stranger who knows nothing about you choose to believe in you. Gimana ya, gue orangnya realis banget gitu loh. Jadi gue bukan orang yang optimis kayak, kamu pasti bisa, kamu pasti lulus. Enggak. Kayak, ya lulus, enggak. Sekarang gue bener-bener, ya whatever happen gitu loh. Dan gue bilang aja, realita, sometimes parents can be toxic also. Beneran kan? But they still love you no matter what. Ya itu yang harus kita ingat sih. It will be a big surprise if in the end you pass the SBMPTN. But if you not, because we never know, just prepare for the worst, ya gak sih? Kayak, gue juga gak bisa bilang, udah lu pasti lulus. Enggak, gue gak mau jadi orang yang kayak toxic positivity kayak gitu. It's okay to cry, it's okay to feel ashamed to your parents, but don't let it carry your faith away. Pasti ada perasaan malu sama orang tua, sama sekitar. Itu udah gue rasain, malu banget. You're still young, as you can see, anything can happen in any ways. Itu yang harus dia ingat. Kenapa gue malu banget? Gue pas sekolah terbilang ranking ya 3 besar lah gitu. Terus gue pas ngambil insentif gitu, belajar buat SBMPTN, gue sampai nerima kado sebagai orang juara 1 sekabupaten. Yang nilai TO-nya tuh paling tinggi di les itu gitu. Lu bayangin, gue sampai naik ke panggung tuh, oh terima kasih gitu. Ini kabupaten cuy, bukan kota lagi. Dan di kabupatennya gue ranking 1 gitu, dan di tempat les gue ya gue ranking 1 juga. Orang-orang tuh kayak look up to me yang kayak gak ada alasan lo gagal SBMPTN kayaknya gitu. Nyatanya gue gagal. Malu banget anjir, soalnya orang-orang tuh nanya sama gue kayak gimana lu jadi masuk kampus A gitu. Gue tuh nggak mau jawab, tapi ya udah akhirnya gue bilang gue nggak tahu gue mau nangis. Gue mau kuliah. Okay. Terus dia bilang thank you so much. Wait, thank you 3 kali nih. You look like an older sister advising your younger sister and I like it. Thank you for your advice and thank you so much for believing in me, kata dia gitu. I lucky want to let you know if in 4 days I pass the SBMPTN or not. Gue juga pengen tahu sih dia lulus atau enggak. Tapi gue ada satu peninggalan gitu buat dia. Gue jawab gini, glad to hear that. Itu udah ngantuk tuh, udah jam 3.44, berarti gue ngobrol sama dia sejam ya kira-kira. I'm gonna sleep in any minute, but I wanted to give you one of my drawing. This is Audrey Hepburn. She's an inspiring woman. I just put a little text just now for you. Itu beneran, gue baru edit malam itu. Even 4 days, you pass the SBMPTN, please post it on your social media. Well, if you want to, gue gak maksa. But if you not, please keep it and remind yourself every time you get unsure with what you want or what you should do. Jadi ya, gue kasih aja salah satu drawing gue. Kalau emang dia lolos, gue minta sebenarnya dia post di sosmed dia, tapi terserah, gue gak maksa. Tapi kalau misalnya emang dia gak lolos karena kita gak tahu apa yang akan terjadi hasilnya, ya gue pengen dia tetap simpan gambar ini untuk dia inget aja gitu. Kalau ada loh orang stranger yang gak tahu nama lu siapa, gak tahu lu tinggal di mana, tapi percaya kalau lu udah do your best gitu loh di hidup lo. Jadi ya apapun yang terjadi, jangan ngerasa malu, jangan ngerasa gue payah, gue goblok. No, itu cuma artinya jalan lu gak di situ gitu. Nah ini dia gambarnya nih ya, gue gedein. Tara. Kalau mau tahu, ini gue ngegambarnya pakai brush di Instagram loh, yang chalk ya kalau nggak salah. Terus gue tambahin tulisan kemarin, gue bilang gini, daily reminder, choose to believe in yourself. Terus kalau digedein, di sini ada tulisannya stranger on tele. Iya. Ya maksudnya supaya dia tuh ingat gue tuh stranger, tapi gue percaya sama lo gitu, siapapun lo. Oke, ya pastinya dia
pastinya ya maksudnya untungnya dia makasih sih, maksudnya dia menghargai lah apa yang udah gue bilang dan apa yang udah gue kirim. Terus ya dia masih berharap dia bisa kasih tahu gue soal lulus atau enggak. Terus dia bilang, okay, I guess it's a goodbye. Thank you for listening to my story and also telling your own story which is very inspiring. Good night. Iya ya udah. Terus gue bilang, you're very welcome. You have a kind heart. Good night and goodbye. Stop. Ya udah. Gue tidur. Bener-bener itu udah mau jam 4 paginya gue ada urusan. Tapi gue seneng banget, sumpah. Tapi ya gue seneng banget ketemu dia gitu. Kayak di antara dunia yang banyak orang aneh, chat pertama gue di buat tele adalah orang normal yang emang lagi struggling dan maybe butuh orang yang nyemangatin dia, percaya sama dia, yang mungkin lo pikir kayak klise banget sih kayak gitu, so motivator lo gitu, mungkin lo akan ngomong gitu ke gue gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kalau orang lagi di fase rendah, kadang kata-kata sesimpel kayak kamu tuh udah berusaha yang terbaik gitu, atau cuman apa ya, kalau kamu mau cerita aku dengerin gitu dan aku bisa kasih advice yang aku bisa gitu. Mungkin kata-kata kayak gitu berguna gitu buat mereka. Beda-beda sih tiap orang kan, who knows, siapa tahu gitu. Nah sekarang part yang sangat menyenangkan, yang tadi juga menyenangkan sih menurut gue, adalah gue mau live nih ya, sambil direkam. Gue mau chatting lagi sama stranger yang kita nggak tahu siapa. Oke, langsung aja kita search, dapetnya siapa, untung-untungan, dapetnya yang lagi yang aneh, apa yang waras lagi, apa nyari Dilan, kita lihat aja. Oke, gue tulis search ya. Dapat gak? Halo.